Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini Pak Imin berada di negara Zimbabwe nih. Tahukah kalian jika negara ini pernah memiliki mata uang yang satu lembarnya itu bernilai 100 triliun teman-teman. Serta menjadikan mata uang negara ini tidak bernilai. Kalian bayangkan aja tuh, harga 3 butir telur di sini sampai 35 miliar. Wow. Lalu bagaimanakah kondisi negara Zimbabwe saat ini? Sambil nonton, minumnya kopi Tio JB. Silahkan kalau mau beli langsung cek di Shopee. Yuk langsung saja tanpa banyak cincong kita berangkat ke Zimbabwe. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Wilayah yang kini bernama negara Zimbabwe pada tahun sebelum Masehi telah dihuni oleh orang-orang San, lalu disusul kedatangan oleh orang Bantu sekitar abad pertama Masehi. Lalu pemerintahan awal yang terdokumentasikan dimulai pada saat kerajaan Mapungubwe berdiri pada tahun 1075 Masehi. Lalu kerajaan ini digantikan oleh kerajaan Zimbabwe pada tahun 1220. Pada masa kerajaan ini, Zimbabwe berada di dalam masa keemasannya karena menguasai perdagangan komoditas gading gajah dan emas. Selanjutnya pada tahun 1430, kerajaan Zimbabwe ini terpecah menjadi dua teman-teman, menjadi kerajaan Mutapa dan kerajaan Butua. Pada tahun 1511, datanglah orang Eropa pertama ke wilayah ini yang dipimpin oleh Antonio Fernandes dari Portugis. Tahun 1660 berdiri lagi kerajaan baru di sini yang bernama Kerajaan Roswi. Kerajaan ini lalu menaklukkan kerajaan Butua pada tahun 1683. Kerajaan Mutapa yang takut diserang oleh kerajaan Roswi akhirnya minta bantuan kepada Portugis. Namun sayangnya teman-teman, Portugis justru mengambil sendiri kendali kerajaan Mutapa pada tahun 1760. Dan wilayahnya kemudian diserap ke dalam wilayah kolonial Mozambik Portugis. Jadi di sini sisa satu kerajaan saja ya teman-teman, yaitu kerajaan Roswi. Kerajaan Roswi ini sendiri runtuh pada tahun 1866 karena terjadi pemberontakan oleh orang-orang suku. Selanjutnya pada tahun 1880-an, tahu wilayah Zimbabwe itu kaya akan emas, seorang pengusaha pertambangan dari Inggris yang bernama Cecil Rhodes sewa lahan kepada kepala suku di wilayah Metabeleland. Ternyata sewa lahan ini dipakai alasan untuk menambang emas dan berlian. Pinter juga ya teman-teman akalnya orang Inggris ini. Perusahaan ini awalnya bernama British South Africa Company, lalu diganti namanya menjadi Rhodesia karena menghormati pendirinya yang bernama Cecil Rhodes. Karena wilayah kekuasaannya itu sangatlah luas, pada tahun 1898 perusahaan Rhodes ini dibagi menjadi Rhodesia Selatan yang nantinya menjadi Zimbabwe serta Rhodesia Utara yang nantinya menjadi negara Zambia. Selanjutnya pada tahun 1923 perusahaan Rhodesia Selatan diambil alih oleh kerajaan Inggris. Lalu Inggris mengklaim sebagai wilayah koloninya. Pinter ya teman-teman, awalnya itu sewa lahan lalu diklaim menjadi hak milik kerajaan Inggris. Setelah menjadi koloni Inggris, pemukiman Rhodesia Selatan dibagi. Orang-orang kulit hitam dipinggir-pinggirkan di pinggir kota, sedangkan minoritas kulit putih menguasai di tengah kota. Pada tahun 1950 sampai 1960, kolonialisme itu mulai dihilangkan di Afrika ya teman-teman, dan bermunculan itu negara-negara yang baru. Nah, karena takut kekuasaan di Rhodesia Selatan itu jatuh, para pejabat minoritas kulit putih yang ada di situ tiba-tiba mendeklarasikan negara baru yang bernama Rhodesia. Sontak, hal ini membuat marah orang-orang mayoritas kulit hitam yang berada di Zimbabwe. Lalu pecahlah perang saudara dari tahun 1964 hingga 1979. Kerajaan Inggris pun akhirnya datang lagi dan menengahi pertikaian ini. Lalu Zimbabwe resmi diberikan kemerdekaan pada tanggal 18 April tahun 1980. Berikut 11 fakta negara Zimbabwe. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Zimbabwe bernama lengkap Republik Zimbabwe, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Harare. Secara geografis, Zimbabwe terletak di benua Afrika bagian selatan, serta berbatasan dengan negara Zambia dan Mozambik di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Afrika Selatan, di sebelah barat dengan negara Botswana, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Mozambik.
Negara Zimbabwe memiliki luas wilayah sebesar 390.757 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 16.868.409 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen. Lalu untuk etnis, hampir seluruh penduduk atau 99,4% warga di sini dikategorikan sebagai warga etnis kulit hitam. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini ada 16 teman-teman, yaitu bahasa Inggris dan 15 bahasa daerah. Di negara ini tidak punya bahasa persatuan teman-teman. Semua jenjang pendidikan di negara ini pembelajarannya itu memakai bahasa Inggris. Jadi masyarakat di sini tuh pandai-pandai berbicara bahasa Inggris. Indeks pembangunan manusia di negara Zimbabwe menempati peringkat 159 dunia. Zimbabwe merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Negara ini perekonomiannya bertumpu pada hasil pertambangan, produk pertanian kapas dan tembakau, industri tekstil dan pakaian, produk kayu, serta hasil peternakan. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Afrika Selatan, Mozambik, dan Uni Emirat Arab. Lalu mata uang yang dipakai di negara ini ada dua, yaitu dolar Amerika dan Zimbabwe Gold yang disingkat ZiG. Kurs 1 ZiG setara dengan Rp1.762. Kehidupan di Zimbabwe. Tahukah kalian jika negara Zimbabwe merupakan salah satu negara dengan jumlah pernikahan anak yang sangat tinggi? 1 dari 3 anak wanita di bawah usia 18 tahun telah menikah. Sedangkan angka kesuburan wanita di negara Zimbabwe itu cukup rendah dibandingkan negara-negara Afrika yang lain, yaitu 3,3. Ini artinya rata-rata wanita di Zimbabwe itu melahirkan 3,3 anak. Sekarang kita bahas UMR nih. UMR pekerja di negara Zimbabwe itu sebesar 150 US dollar atau sekitar 2,2 juta rupiah per bulan. Sedangkan jumlah orang miskin di negara ini sebesar 38,7% dari total penduduk. Kemiskinan di negara Zimbabwe disebabkan karena banyak sekali faktor. Namun salah satu faktor yang utama adalah inflasi yang sangat-sangat tinggi. Tahukah kalian jika negara Zimbabwe merupakan negara dengan inflasi tertinggi di dunia teman-teman? Kalian bayangin, harga telur 35 miliar, harga roti 10 miliar. Orang-orang kalau ke pasar bawanya itu bukan dompet lagi, tapi gerobak yang isinya uang. Wah, kita bahas lebih detail di poin berikutnya ya. Pengusiran kulit putih. Setelah kemerdekaan Zimbabwe pada tahun 1980, orang Eropa kulit putih banyak yang bertahan di negara ini teman-teman, karena mereka itu memiliki banyak tanah yang digunakan untuk pertanian. Nah, pada akhir tahun 90-an, Presiden Zimbabwe saat itu yang bernama Robert Mugabe melakukan perampasan tanah pertanian, terutama pertanian jagung yang dikuasai oleh orang-orang Eropa. Lalu tanah ini dibagi-bagikan kepada penduduk pribumi kulit hitam. Bahkan banyak diantaranya yang malah dikorupsi oleh pejabatnya sendiri dan tidak diberikan ke rakyat. Inilah awal mula petakannya teman-teman. Sepele sih, cuma gara-gara lahan pertanian jagung. Tapi karena jagung adalah makanan pokok dan sangat penting bagi kebutuhan dasar manusia, hal ini sangat berdampak besar dalam perekonomian Zimbabwe berikutnya. Inflasi tertinggi sepanjang sejarah. Setelah lahan pertanian orang Eropa ini dirampas oleh negara dan dibagi-bagikan, ternyata orang pribumi ini tidak dibekali oleh pengetahuan tentang mengelola pertanian dengan baik. Bahkan sebagian tanahnya ada yang dijual teman-teman. Hal ini berimbas pada penurunan hasil pertanian, terutama jagung sebagai makanan pokok warga Zimbabwe. Sebelum tahun 2000, hasil pertanian jagung mencapai 2 juta ton per tahunnya. Namun pada tahun 2005, produksi jagung di sini turun drastis, hanya 500 ribu ton per tahun. Karena produksinya menurun, maka harga-harga makanan pun terus mengalami kenaikan. Karena kehidupan di sini semakin memburuk akibat kenaikan harga-harga bahan pokok, pada tahun 2007, orang-orang kulit putih dan orang kaya pribumi berbondong-bondong untuk kabur ke luar negeri. Mereka sambil menarik seluruh aset dan uangnya dari bank.
Bingung karena banyak aset yang akan ditarik secara serempak, pemerintah Zimbabwe saat itu memerintahkan untuk pembekuan aset tersebut. Sekitar 200 orang yang terdampak pembekuan aset pemerintah ini teman-teman. Karena kebijakan yang dianggap semena-mena, Bank Dunia, IMF, dan negara-negara Eropa secara kompak memberlakukan sanksi ekonomi kepada Zimbabwe. Hal ini semakin menambah masalah di dalam negerinya teman-teman. Harga-harga semakin naik. Pemerintah Zimbabwe justru mengimbangi dengan menaikkan gaji UMR disertai mencetak besar-besaran uang dolar Zimbabwe. Puncaknya, pada tahun 2008, tingkat inflasi di negara Zimbabwe tembus 79,6 miliar persen. Bayangkan teman-teman, harganya itu naik miliaran persen. Sedangkan kurs 1 dolar Amerika saat itu tembus 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Bayangkan teman-teman, 1 dolar Amerika setara dengan 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Luar biasa. Mata uang Zimbabwe. Selain terus-terusan mencetak uang, pemerintah Zimbabwe juga terus menambah angka nol di mata uangnya. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi tingkat inflasi yang terus meroket. Ini nih teman-teman, Zimbabwe sampai mencetak mata uang bernilai 100 triliun dolar Zimbabwe. Wow, uang dolar Zimbabwe ini menjadi tidak berharga karena nolnya itu terlalu banyak. Lalu pada tahun 2009 yang lalu, pemerintah pun mengadopsi mata uang dolar Amerika yang tujuannya agar perekonomian negara ini menjadi lebih stabil. Lalu 10 tahun kemudian, yaitu 2019 yang lalu, mata uang dolar baru Zimbabwe mulai diperkenalkan teman-teman. Kurs 1 dolar Zimbabwe disetarakan dengan 1 dolar Amerika. Nah, karena masyarakat itu masih trauma dengan mata uang lokalnya, mereka itu jual beli transaksi di toko-toko lebih suka menggunakan dolar Amerika. Karena mata uang dolar baru Zimbabwe ini tidak banyak dipakai oleh masyarakat, maka nilainya itu juga terus-terusan merosot. Akhirnya hal ini juga memicu terjadinya inflasi lagi teman-teman. Yang terparah di bulan Juli 2020, di mana inflasi di negara ini menembus angka 837%, atau harga-harga di sini naiknya itu 8 kali lipat. Lalu pada bulan April 2023, kurs 1 dolar Amerika itu setara dengan 30.000 dolar baru Zimbabwe. Tuh kan, mata uangnya anjlok banget teman-teman. Untuk menghambat laju inflasi ini, pemerintah Zimbabwe sampai mencetak mata uang koin emas. Namun tetap saja inflasinya itu tetap tinggi. Lalu di tahun 2024 kemarin, pemerintah Zimbabwe kembali membuat mata uang baru yang dinamakan sebagai Zimbabwe Gold atau ZiG. Pemerintah menjamin 1 ZiG setara dengan emas murni seberat 0,001 gram. Namun pada bulan Januari 2025, tingkat inflasi bulanan di negara ini juga masih tinggi teman-teman, yaitu sebesar 10,5%. Ya, tapi lumayan lah, tidak setinggi dan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Negara kaya sumber daya alam. Sejak zaman dahulu, negara Zimbabwe adalah negara yang kaya akan emas. Meskipun dari dulu tambang emas di negara ini sudah dikeruk, namun cadangan emas di negara Zimbabwe ini masih banyak teman-teman, dan menjadi tumpuan perekonomian negara ini. Hasil tambang terbesar lainnya, Zimbabwe adalah negara penghasil platinum terbesar ketiga di dunia, dan penghasil litium terbesar ke-6 dunia. Wah, kalau sumber daya alamnya dikelola dengan baik, pasti negara Zimbabwe bisa menjadi negara yang sangat kaya ini teman-teman. Dijuluki negara pisang. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Zimbabwe dijuluki juga sebagai negara pisang? Tapi yang mengejutkan, Zimbabwe bukanlah negara penghasil pisang. Lalu kenapa dijuluki sebagai negara pisang? Ternyata Presiden pertama Zimbabwe itu namanya Kanan Banana, atau artinya kanan pisang. Makanya Zimbabwe sampai dijuluki sebagai Banana Republic. Lucu juga ya teman-teman. Saking geramnya sering diejek, Presiden Banana saat itu sampai membuat undang-undang yang melarang semua warga Zimbabwe untuk mengejek namanya. Air terjun terbesar di dunia. Tahukah kalian teman-teman, jika Zimbabwe memiliki salah satu air terjun terbesar di dunia yang bernama air terjun Victoria. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 108 meter dengan lebar 1708 meter. Kira-kira 2 kali lebih besar dibandingkan air terjun Niagara di Amerika Utara. Sampai-sampai suara air terjunnya ini teman-teman kedengaran sampai jarak 40 km. Wow, sangat jauh sekali teman-teman. Di dalam bahasa lokal,
Air terjun ini dinamakan Mosi Oatunya, yang artinya asap bergemuruh. Air terjun ini juga ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Bagus banget teman-teman. Penggusuran rumah ilegal. Pada tahun 2005, Presiden Zimbabwe kala itu membuat kebijakan yang sangat kontroversi, yaitu penggusuran paksa rumah ilegal yang berdiri di pinggir sungai atau menempati tanah negara. Biasanya rumah ini kan kumuh ya teman-teman, dan dibangun seadanya memakai kayu-kayu triplek gitu. Kebijakan penggusuran bangunan liar ini dilakukan serentak di seluruh negara dan tanpa ada ganti rugi sepeser pun teman-teman. Dampak negatifnya, 700.000 warga kehilangan rumah dan harus ngontrak rumah yang harganya lebih mahal atau balik lagi ke kampung halamannya masing-masing. Kalau kedapatan gembel di pinggir jalan bakal ditangkap oleh polisi. Meskipun saat itu negara Zimbabwe dikritik habis-habisan, tapi ada dampak positifnya juga. Saat ini hampir semua kota-kota dan desa-desa di negara Zimbabwe tertata rapi dan bersih dari hunian ilegal. Wisata di Zimbabwe. Pariwisata di negara Zimbabwe ini mulai berkembang dengan pesat loh teman-teman. Bagi kalian yang suka wisata alam, Zimbabwe adalah negara yang cocok buat kalian datangi. Tercatat, sekitar 3 juta wisatawan mancanegara datang ke Zimbabwe setiap tahunnya, serta menyumbangkan 8,1% dari PDB negaranya. Yuk, saatnya Mimin ajak kalian semua berkeliling wisata di Zimbabwe. Yang pertama, kita akan mengunjungi Danau Mazo yang letaknya di utara ibu kota Harare. Tempatnya itu sangat sejuk sekali teman-teman. Kita juga bisa naik kapal untuk menyusuri danaunya yang indah. Selain itu di sini juga kalian bisa melihat hamparan kebun jeruk yang sangat cantik. Sangat recommended untuk menghilangkan penat dan capek. Yuk saatnya kita pindah lagi sekarang yang kedua, kita cus ke kota Bulawayo. Kota ini dijuluki kota terbesar kedua di negara Zimbabwe. Selain kotanya yang cukup maju, kota Bulawayo juga dijuluki Sakuranya Afrika. Karena apa? Karena di pinggir-pinggir jalannya itu banyak sekali bunga yang berwarna ungu. Layaknya sakura, cuma beda warna aja teman-teman. Bunga ini sendiri bernama bunga Petrea. Yuk sekarang kita geser lagi ya teman-teman. Yang ketiga, kita mengunjungi Taman Nasional Matobo yang letaknya 35 km tidak jauh dari kota Bulawayo. Di Taman Nasional ini, view-nya itu juga sangatlah cantik teman-teman, dengan dipenuhi hamparan batu granit dan hutan di sekelilingnya. Sumpah bagus banget teman-teman, kalian yang suka wisata alam dijamin suka banget. Di sini juga banyak resort-resort dan villa, jadi kalian jangan khawatir kalau menginap. Yuk Mimin ajak yang keempat mengunjungi Taman Nasional Mutarazi. Kita akan melihat air terjun yang sangat fenomenal di negara Zimbabwe ini teman-teman. Letaknya berada di barat Zimbabwe dan luar biasa indah banget teman-teman. Pemandangannya tuh sangatlah cantik. Di tengah-tengahnya itu juga ada jembatan gantung. Wow, nggak nyangka Zimbabwe mempunyai tempat bagus seperti ini teman-teman. Yang kelima, kita akan berkunjung ke Danau Kariba yang letaknya di kota Kariba, sebelah utara negara Zimbabwe. Danaunya itu luas banget dan hampir mirip seperti laut loh teman-teman. Di pinggir-pinggir danau juga terdapat banyak sekali resort-resort dan villa. Pokoknya bagus banget teman-teman. Wajib nih kalian datang ke sini jika sedang traveling ke negara Zimbabwe. Bagi kalian yang suka wisata safari, kalian juga bisa mampir di Taman Nasional Matusadona. Letaknya tidak jauh dari kota Kariba. Yang keenam, kita mampir dulu ke kota tua Great Zimbabwe, sebelah selatan ibu kota Harare. Tempat ini teman-teman adalah kota kuno dan istana kerajaan Zimbabwe pada zaman dahulu. Istananya ini sangatlah megah, terbuat dari batu yang melingkar. Bagus banget teman-teman, apalagi bagi kalian yang suka wisata sejarah, pasti dijamin suka. Nggak kebayang pada zaman dahulu pasti megah banget ini bangunannya. Jika kalian minat wisata ke negara Zimbabwe, biaya tiket pesawat dari Jakarta ke Harare, Zimbabwe sekitar 24 juta rupiah per orang. Bagi kalian pemegang paspor Indonesia, kalian nggak usah urus visa. Cukup bayar visa on arrival. Bayar visanya pas kalian tiba di bandara Zimbabwe. Harga visanya itu sekitar 1 juta rupiah per orang. Hal unik di Zimbabwe. Tahukah kalian teman-teman, makanan nasional di negara Zimbabwe bernama sadza, yang terbuat dari tepung jagung diberikan air panas sampai padat lalu sambil dipenyet-penyet. Ditambah 2 kondimen yaitu sayuran dan protein, bisa ayam, ikan, ataupun daging. Nama Zimbabwe ternyata berasal dari bahasa Shona, yaitu Zimba Zimbabwe, yang artinya tanah batu. Karena pada zaman dahulu, wilayah ini memang penuh dengan bebatuan. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai.
Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan